Stick 4 itu bukan main-main, udah diganti semua sama jeruan-jeruan mesinnya. Gila campakannya. Campakannya kayak gitu. Gila akselerasinya. Ini Road Glide CVO yang akselerasinya paling sadis yang pernah saya coba guys. Stasionernya nih dengerin suaranya guys. Kalau panas mesinnya sih saya bilang ini adem guys, gak panas. Motor ini keren guys. Hobi Road Glide kenceng, modifnya bukan kaleng-kaleng. Keren sih, karena di setting oleh factory langsung ya. Saya cuma takut grabnya nggak nututi aja, tenaganya nggak habis-habis. Halo guys, welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabarnya semua subscriber YouTube channel IG Big Bike? Semoga kalian selalu sehat-sehat, baik-baik, selalu dimudahkan dan dilancarkan semua. Amin. Kita hari ini mau ngebahas motor Harley Davidson guys. Si Mata 2 CVO, tapi bukan sembarang CVO. Ini adalah si Mata 2 CVO yang cc-nya paling besar se-Surabaya ya. Nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Surabaya ini cc-nya paling besar. Cc-nya 124 cubic in atau 2032 cc. Sudah di upgrade mesin sampai stick 4. Bukan kaleng-kaleng ya, stick 4. Dan di upgrade langsung di pabrikan Harley. Jadi bukan upgrade di settingan lokal, tapi langsung dari US. Dan hari ini kita berkesempatan mau nyobain rasanya Harley Road Glide CVO stick 4 itu kayak gimana sih rasanya. Oke, langsung kita lihat. Ini dia motornya guys, 2018 Harley Road Glide CVO Black Earth. Warnanya hitam, keren, gagah seperti saya. Canda. Jadi kalau CVO itu adalah kasta tertingginya Harley Davidson guys. Jadi sebenarnya dari standar pabrikan ini sudah
kenceng banget. Spek awalnya itu 117 cubic in atau 1923, mesinnya by Screaming Eagle. Jadi kalau kalian tahu Screaming Eagle itu sama kayak AMG di Mercedes. Jadi dia tunernya khusus Harley Davidson. Basicnya dia udah standarnya 117. Tapi pemilik sebelumnya ini merasa motor ini masih kurang kenceng, makanya di upgrade sampai stick 4. Jadi kalau stick 1 itu ganti breather kit, stick 2 ganti knalpot, trimap, stick 3 ganti cam, stick 4 ini udah ganti semua guys. Blok mesinnya diganti, throttle bodies diganti, injektor diganti, selang-selang semua diganti, cam diganti, piston diganti, pokoknya udah diganti gelondong utuh semua seperti ini. Dan ini disetting oleh pabrikan Harley Davidson. Jadi no play-play ya, bukan kaleng-kaleng. Kalau CVO itu udah bawaannya dia udah dapat speaker depan belakang dan ada powernya. Nanti kita bahas masalah power. Terus untuk desainnya dia juga udah premium ya guys. Jadi warnanya udah kombinasi corak-corak. Terus lampu seknya belakang juga beda, semua LED. Terus dia knalpotnya pakai Fensen high output. Joknya pun CVO beda. Jadi CVO itu joknya nggak menyatu, joknya pisah. Dan ini bahannya dari kulit. Terus headernya pakai Fensen juga power dual. Heavy breather kitnya Screaming Eagle. Stangnya juga udah diganti. Posisinya ini kalau dengan tinggi saya 173 pas, nyaman banget. Mantap banget. Terus CVO pun juga engine guardnya dia beda. Di sini ada tulisan Harley Davidson, ini ada decol-decolnya ya, ini khas CVO guys. Terus hand gripnya CVO juga beda seperti ini. Terus gasketnya juga beda. Terus di sini ada, kalau malam kelihatan warna huruf merah ya, custom vehicle operation. Untuk speedometernya pun juga beda. Nah ini kuncinya pun kalau CVO juga seperti ini ya. Jadi bukan kayak key fob biasa, kuncinya pun kelihatan mahal punya ya. Terus dia udah pakai central lock buka tutupnya. Nah ini kunci pakai ini. Powernya ada di sini guys. Nah CVO bawaannya sudah ada power built-in ya. Ini bukan tambahan, ini bawaannya sudah ada power. Ini speakernya seperti ini, speaker belakang. Ada mid sama tweeter. Ada power juga di bagian di bawah sini ya untuk speaker depan. Jadi udah 2 power guys. Untuk khusus CVO ya. Oke, dan road glide ini ada komunitasnya khusus pecinta road glide, namanya RGOG, Road Glide Owner Group. Jadi peminatnya di Indonesia lagi banyak-banyaknya, dan salah satu Harley Touring yang paling digemari adalah ini guys, si Mata 2. Bukan sembarang road glide CVO, ini road glide CVO yang stick 4 124 cubic in. Oke. Motor ini odonya berjalan 9.400 something ya, pokoknya 9.400 ongoing. Apa aja yang sudah dimodifikasi. Jadi spek awalnya itu dia mesin Screaming Eagle 117 cubic in. Sekarang dirubah ganti blok jadi 124 cubic in atau 2032 cc. Terus pistonnya udah diganti 14 sub urban 124 piston, barrel kit and barrel kit, jadi sama buringnya ya, sama bloknya semua. Kompresinya 11,5 banding 1. Terus ported factory heads with oversized stainless steel valve and spring kit. Jadi mulai per-pernya sama valve-nya semua di oversize. Rem CNC ported factory ya, dari pack factory ya. Camnya udah diganti 521 fueling ya. Push rod, nah ini push rod udah diganti juga by produk Screaming Eagle, adjustable push rod. Throttle bodinya udah diganti gede 64 mm, Screaming Eagle juga throttle bodies and aluminium manifold. Injektornya di dalam diganti yang high flow. Kalau injektor standar udah nggak ngatas sih guys. Headernya pakai Fensen power dual header. Terus silencernya pakai Fensen high output. Breather kit Screaming Eagle heavy breather kit. Ini udah di dyno tune 140 HP horsepower, torsinya 189. Speakernya stick 2. Kalau standarnya
CVO yang Screaming Eagle 117 cubic in itu sekitar 105 horsepower guys. Nah nanti mari kita coba di jalan gimana jangkakannya 124 cubic in. Oke, sekarang kita bahas dulu spesifikasi teknis dari motor ini ya. Jadi kita bicara standar ya, roda CVO itu mesinnya M8 Milwaukee H8. Dia udah menggunakan teknologi busi 4. Jadi busi 4 itu secara simpel motornya pembakarannya udah jelas lebih sempurna, tenaganya juga lebih besar. Otomatis kalau pembakaran lebih sempurna, motornya juga lebih adem, getarannya juga lebih berkurang daripada yang 2 busi twin cam ya. Engine-nya tipe V2 4 stroke. Standarnya 117 itu 1923 cc, ini jadi 2032. Kalau standarnya powernya 105 horsepower, ini sekarang berubah jadi 140 horsepower. Torsinya itu kalau standarnya 166 jadi 189,8 atau sekitar 190 Nm guys. Kompresinya standarnya 10,2 banding 1, ini sekarang kompresinya naik 11,5 banding 1. Bahan bakar masih pakai Pertamax turbo kali oke ya. Pakai Pertamax masih bisa, tapi kalau kalian mau mencapai performa maksimum ya pakai turbo aja deh. Terus kalau standarnya itu bornya diameter piston 103,5, struknya 114,3. Tapi kalau ini saya nggak tahu. Soalnya pistonnya udah diganti. Fuel system electronic sequential port fuel injection. Koplingnya itu kopling basah. Kalau CVO itu penggeraknya pakai hidrolik ya guys, bukan kabel ya. Nah ini, kalau yang road guard biasa dia pakai kabel. Yang 2021 pakai kabel. Tapi kalau CVO dia pakai hidrolik. 6 speed gearbox. Transmisinya masih tetap sama pakai belt. Terus untuk pendinginnya dia pakai udara sama oil cooler besar di bawah itu guys. Terus sasisnya pasti kalau Harley itu semua baja, suspensi depan teleskopik, yang belakang twin shock. Nih kiri kanan ya, nih twin shock. Kalau CVO dia peleknya besar guys, bawaannya udah 21 ya. Ban depan 130 60 ring 21, ban bawaannya biasanya Dunlop. Pengereman ABS 4 piston, double cakram 300 mm double disc. Yang belakang sama juga 300 mm tapi single disc ABS 4 piston. Terus warnanya black hole, terus warna mesinnya juga semua hitam glossy semua. Kalian tahu beratnya road guard CVO itu guys? Berat keringnya 385 kg, berat basah sekitar 401 kg. Berat basah ya. Seat height 680. Panjang keseluruhan 2,46 meter, wheelbase 1,625, kapasitas tangki 22,7, kapasitas oli 4,90 liter. Oke, kita ngelihat ke speedometernya dan tombol-tombolnya. Ini ada laci USB, kalau kalian masukin flash disk USB untuk musik bisa di situ. Ini untuk colokan listrik. Ini ada Twitter, ini untuk petunjuk bahan bakar. Di sini untuk aki ya. Di sini tachometer, petunjuk kecepatan. Ini stangnya udah diganti. Ini stangnya udah diganti merek Audi ya guys. Ini USA. Handle racernya pakai Kraus. Jadi ini semua modifnya bukan di lokal USA guys. Terus untuk CVO itu kurang lebih seperti ini ya. Hand gripnya juga beda. Nyalainya seperti ini guys. Ini kanan dulu. Kita engine on. Ini ada tulisan custom vehicle operation, ini keren banget sih. Gas tanknya juga beda, kalau CVO dia model celup. Engine on off, hazard, starter, sen kanan, sen kiri, klakson. Terus ini untuk pindah ini guys. Ini kilometernya 9.500, trip A. Trip sisa bahan bakar. Ini tire pressure dia udah ada ya 18 ya kalau CVO ya. Kalau yang biasa belum ada. Depan belakang udah ABS. Dia belum ada fitur traction control. Ini ada fitur, ini cruise control ya, ada voice recognition. Sen kiri, sen kanan. Ini untuk
audio ya, settingan audio dan lain-lain. Kita mau dengerin coba audionya ya. Kita dengerin suaranya dulu guys. Udah pakai full power depan belakang. Kurang lebih kalau suara udah pasti sama ya dengan RG CVO yang lain. Dia memang punya kualitas suara yang stick 2 guys, karena dia pakai amplified power, jadi suaranya juga mantap. Tapi yang mau kita coba nanti adalah power dan tenaga dari motor ini. Oke, mari kita coba cek sound dulu. 3 dosen. Oke guys, mari kita nyalain suaranya mesin 2032 cc Step 4. Langsung tanpa berlama-lama kita langsung mau segera nyobain Road Glide CVO Step 4. Buat kalian yang barusan nonton jangan lupa subscribe. Kamu juga follow Instagram kita @IGBikebikes. Thank you. Halo guys, kita akhirnya mau nyobain Road Glide CVO 2018 Step 4. Motor ini berat basanya 401 kilo, lumayan berat ya, tapi kalau udah di jalan nggak kerasa berat. Velgnya 21 in yang depan, terus seat height 680. Powernya kalau standar itu 105, ini Step 4 jadi 140. Torsinya 166, ini Step 4 berubah jadi 189,8 ya, anggap aja 190 ya guys. Kompresinya 10,2 berubah jadi 11,5. Kapasitas tangki 22,7. Yuk mari kita coba gimana rasanya Step 4. Kita matikin aja ya head unit. Oh, nanti takutnya kena copyright. Ya jalan. Knalpotnya full Vincent. Depan headernya pakai power dual. Yang belakang pakai high output. Surabaya hari ini cerah. Koplingnya ini udah pakai peringan kopling guys, jadi enteng ya. Koplingnya hidrolik. Posisi riding tegak sih, pakai stang ini juga enak sih, pas dengan tinggi saya 173. Powernya dari 105 jadi 140 HP, naik 35 HP guys.
CVO CC paling besar di Surabaya nih Road Glide. Kalau di Indonesia nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih besar, aku nggak tahu. Cuman salah satu yang terbesar lah ya. Jadi stek 4 itu bukan main-main, udah diganti semua sama jeruan-jeruan mesinnya. Gila sih. Gila jam pekannya. Wow. Gila, atasnya nendang banget nih guys. Makanya kayak gitu. Suaranya juga beda guys, kayak sama yang CVO yang biasa kita coba. Ini lebih berat, lebih ngebass, lebih deep, bassnya lebih dalam. Gila akselerasinya. Ini Road Glide CVO yang akselerasinya paling sadis yang pernah saya coba guys. Dapat lampu merah. Stasionernya nih, dengerin suaranya guys. Dep. Wah gila. Gila tenaganya bro.
Untuk nyamannya sih dapat. Shocknya itu dibilang keras banget enggak, dibilang empuk. Dia fair ya, moderate ya. Jadi semoga jalanan kosong nih. Oh, tarikannya. Kita mau coba putar balik sekali lagi ya. Tadi jalanan penuh. Kalau panas mesinnya sih saya bilang ini adem guys, gak panas. Saya juga bingung. Kaki saya bahkan menurut saya sama ya dengan CVO yang biasanya yang 117, nggak ada panas berlebih, panasnya normal. Semoga di sebelah kosong ya, kita bisa mencoba tenaganya. Buat kalian yang hobi Harley kenceng ya, motor ini keren guys, tenaganya gila. Hobi road glide kenceng, modifnya bukan kaleng-kaleng. Tapi yang keren itu mesinnya dingin loh. Ini kaki saya sama sekali nggak kerasa panas. Bahkan panasnya kurang lebih so-so ya sama CVO yang biasanya ya 11-12, sama sekali nggak ada gejala panas berlebih. Keren sih, karena di setting oleh factory langsung ya. Guys, saya cuma takut grabnya nggak nututi aja, tenaganya nggak habis-habis. Gila tenaganya. Wow. Ini masa di sini tenaganya. Dem, keren. Udah CVO, stek 4 lagi. Wow. Kalau punya Harley sih cocoknya punya Wrangler ya guys, kayak yang di belakang tadi. Satu aliran tuh.
sama sekali nggak panas, serius. Panasnya itu normal banget. Posisi stang juga saya pikir nyaman. Tinggi saya 173, ini pas banget. Jadi dia itu di putaran tengah ke atasnya itu gila banget guys. Kerasa kayak kepala itu ditarik bener dari belakang. Putaran dari tengah ke atasnya. Tapi enaknya dibuat jalan pelan gini masih enak loh. Dia nggak andut-dutan. Masih oke banget. Dan panasnya itu normal, bukan di bore up panasnya jadi panas tinggi banget, tidak. Motor 400 kilo tapi tenaganya kayak gini ya. Gila. Stake 4. Koplingnya hidrolik dan udah kasih pakai peringan kopling, jadi dia nggak terlalu berat. Jalanan penuh guys. Buat yang barusan nonton, jangan lupa di subscribe YouTube channel IG Big Bikes. Jangan lupa Instagram juga @IG_BigBikes. Mohon dukungan dan supportnya guys, supaya channel kita jauh lebih berkembang, supaya saya lebih bersemangat nih bikin konten-konten yang lebih menarik. Karena percayalah, bikin konten itu nggak gampang, susah guys. Kita akan selalu nge-review motor-motor keren. Jadi overall reviewnya motor ini 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5. Tenaga mesinnya sadis, sangat signifikan bore up-nya, bukan main-main. Mesinnya adem, tampilannya CVO keren dan gagah banget. Meskipun stake 4 tapi proper banget guys modifnya. Semoga bisa bikin flyby yang bagus. Gila tenaganya. Oke guys, saya izin pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan Instagram kita. Salam sehat dan sukses. Bye bye. Harley CVO sadis, CC terbesar di Surabaya 2032 cc Stake 4. Bye bye guys. Pamit dulu.